Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya tak membacakan pantun ya, Iya. biar suasananya cair. Bunga selasih di tepi selokan, meja makan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan kepada tamu dan para undangan. Satu lagi ya Bapak dan Ibu. Cahaya lilin bertabur bintang, lampunya redup di terang hari. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum, kami haturkan. Pertama-tama dan pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah berkenan kita semua melakukan kegiatan KKD, terutama mapel agama Islam. Bapak dan Ibu, tak lupa kita hadirkan salawat serta salam kita pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di tempat kami di SD Lodosari Kulon 1 dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga bisa hadir di siang hari yang agak terik ya, saya rasakan nih. Mohon maaf sekali ruangan kita belum ber-AC, sehingga bayinya ini mungkin belum memenuhi syarat nyaman dan nyaman gitu. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari kami menyediakan tempat yang kurang nyaman dan kondusif ini. Dan yang terakhir, kami mengucapkan selamat untuk melaksanakan kegiatan KKD. Mudah-mudahan KKD ini dapat meningkatkan mutu pendidikan, terutama mutu pendidikan agama Islam di lingkungan kecamatan, khususnya kecamatan Peturunan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Saya tidak pandai berpidato, maka dari itu singkat saja ya. Saya tutup dengan pantun juga ya. Cakep. Judulnya pantun. Senangnya berkumpul di hari raya. Tangan-tangan ya. Makan-makan bersama keluarga. Cukup sekian dari saya. Undur diri dari acara ini. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Haja Harbini SPDMH selaku Korsatben Kecamatan Peturunan. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Fausin SAG MPD MAG. Yang saya hormati Ibu Siti Khairiyah SPD MPD. Yang saya hormati juga seluruh guru PAI se-Korsatben Kecamatan Peturunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita ucapkan rasa syukur kita dengan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapatkan rahmat, daya, taufik, inayah dan juga nikmat dari Allah, nikmat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, yaitu di SD Lodosari Kulon 01. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, keberkahan bagi kita semua, khususnya kepada peserta didik kita dan umumnya pada seluruh warga atau lingkungan Korsatben Kecamatan Peturunan. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita sampaikan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani uswatun hasanah beliau dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga bisa menjadi teladan untuk putra-putri kita tercinta, yaitu peserta didik di seluruh
Korsatpen Kecamatan Pedurungan. Yang selanjutnya saya selaku Ketua KKG mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Ibu Siti Khairiyah yang sudah memberikan tempatnya yang insya Allah sangat nyaman sekali Bu. Mungkin karena cuaca juga didukung ya Bu. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita beliau nantinya ingin membuat rumah ini di AC, mudah-mudahan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak nih guru PAI insya Allah mandi Bu. Tapi tidak hanya guru PAI, semuanya doanya insya Allah dikabulkan. Apalagi doanya Bunda ini. Karena yang sudah haji-haji biasanya kan doanya lebih makbul kan gitu. Ya, mudah-mudahan kita juga semua bisa ikut apa namanya. Nah, sudah masuk Bluetooth-nya. Duanya kayak kabel Mas. Ya. Terima kasih juga kepada Ibunda Hartini dan juga Bapak Pengawas yang sudah meluangkan waktunya, tentunya berkat beliau sudah melaksanakan dengan baik dan karoyo-royo istilah bahasa Jawa ini untuk bertemu dengan kita. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang dan juga selalu memberikan nasihat dan motivasi bagi kita semua sehingga apa yang kita lakukan sebagai guru di Kecamatan Pedurungan bisa lebih bahagia, lebih senang, apalagi kalau ada pantun-pantun yang kayak tadi. Ini Bunda ini biasanya nyanyi atau tapi tadi sudah sholawatan. Sudah sholawatan tidak apa-apa. Nanti tinggal Bapak Fauzir ini mau sholawatan atau mau pantun ya kurang tahu. Ya campur-campur tidak apa-apa. Ya ada beberapa yang perlu kita bahas nantinya setelah pembinaan dari Bapak Fauzir, yaitu mengenai tentang tadi pengumpulan JIS. Itu yang pertama, yang kedua adalah mengenai kegiatan program kerja JIS serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menjelang bulan Ramadan. Itu saja. Jadi, ini sebagai awal sambutan dari saya. Mungkin kalau Bunda dan Ibu Siti Khairiyah ada keperluan yang mungkin untuk melanjutkan pekerjaan kembali, kami hanya bisa mengiringi doa. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Cukup itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pantun ya. Ambil cucian dibuase. Ada masjid, ada langgar, itu diramekan kalau pas puasa. Kalau saya pengen ngaji di masjid, jalannya aja 5 kilo. Pengen ngaji ke masjid, karena desa saya ini desa Boyolali tapi kabupatennya Semarang. Akhir karuan sambil yang ya Nabi Assalamualaikum, saya itu nangisnya Pak. Saya itu sejak kecil tidak punya bapak. Ya Allah, baca seperti ini kalau aku jadi bapak ya udah sembuh ngomong ya Allah saya seperti itu. Makanya sampai saya sekarang kalau baca yang ya Nabi Assalamualaikum, wah rasanya ya Allah. Saya kok belum pernah ketemu wajah bapak saya yuk. Bapak saya itu wajahnya seperti Pak Irfan, kayak Pak Solikin, apa seperti kakak saya itu belum tahu karena juga 7 bulan setengah bapak saya itu dibunuh oleh PKI. Jadi bapak saya itu Aika, terserah monggo dinamai memberi yang mana itu terserah, yang menarik, yang enak itu monggo lah. Di saya itu ke grup sholawat kok, wah menunjukkan sekali. Saya ikut di grup pengajian sholawat di Unisula. Saya dulu kan alumni Unisula ya. Itu wah menyejukkan sekali, setiap pagi, setiap saat selalu diingatkan baca sholawat dan usahakan setelah sholat itu tidak langsung metu bersolat, tidak baca sholawat dulu. Itu kita tanamkan ke anak didik kita. Karena memberi ilmu yang bermanfaat itu kita nanti akan mendapat pahala di dunia dan di akhirat. Amin. Saya kira lebih pintar penjelasannya daripada saya. Dengan tulis pakarnya guru agama,
Tapi kadang karena banyak ilmu terlena ya. Jadi ditanamkan kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kapsaper Kecamatan Pedulungan, yang kami hormati Kepala Sekolah, Kepala SD Negeri Pedulungan Logosari Kulon 01, Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Pedulungan, wabil khusus Ketua KKG beserta jajarannya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga bisa mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan diri kita melalui kegiatan KKG. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kami tekankan, kami sampaikan. Yang pertama menyangkut persiapan atau pelaksanaan kegiatan ujian khususnya praktek PAI. Kemarin sudah kami sampaikan melalui grup terkait dengan juknis. Yang pertama Bapak Ibu, untuk ujian PAI bobot antara teori dan praktek untuk aspek akidah, akhlak, fikih Bapak Ibu, Al-Quran itu 70% praktek, 30% teori. Untuk yang sejarah peradaban Islam bobotnya 50% teori, 50% praktek. Ini nanti bagaimana untuk mengolahnya, panjenengan semuanya yang tahu persis membagi materi-materi yang terkait dengan teori dan praktek. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati berkaitan dengan ujian praktek. Itu sudah kami share. Yang pertama Bapak Ibu berkaitan dengan wudhu. Harus clear semua anak-anak khususnya yang kelas 6. Wudhunya benar. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak memberikan pembimbingan secara baik, anak mantap dalam melakukan wudhu, bisa terjadi ada beberapa anak ketika wudhu itu was-wasan, ragu. Nah ini Bapak Ibu hilangkan mulai sekarang. Jadi ketika anak-anak, waduh tadi sudah basuh atau belum, ambil hukum yang pertama, sudah basuh. Tadi sudah niat atau belum, ketika sudah melakukan berarti sudah dimulai dengan niat. Ambil hukum yang pertama bahwa Anda, anak kita ketika melakukan sudah dilakukannya. Soalnya kalau itu tidak dilakukan Bapak Ibu, anak-anak baru mau wudhu, sudah niat atau belum ya, ulangi lagi. Barang sudah niat, setelah niat, basuh, mulai dari pertama, kedua, tadi kedua sudah belum, ulangi lagi. Akhirnya bolak-balik anak-anak, sehingga menjadi generasi yang was-wasan. Itu memang salah satu cara setan untuk menggoda hamba Allah melalui keraguan-keraguan. Itu biasanya masuk ketika kondisi kita kosong. Makanya Bapak Ibu menjadi dua pelajaran yang luar biasa ketika baru lahir diadzan itu betul. Karena apa? Supaya makhluk selain keimanan, selain adzan, iqamah belum masuk ke dalam rongga kita sudah diisi dengan begitu. Sehingga setan itu tidak berani masuk di dalam. Maka Bapak Ibu ketika anak-anak kita kosong blok itu mudah dimasuki. Nah ini keraguan-keraguan itu bisa di Bapak Ibu bimbing pada anak-anak kita dan itu clear sampai pada itu. Selanjutnya Bapak Ibu tayamum. Anak-anak SD juga wajib tayamum, clear Bapak Ibu. Pak kemarin sudah dibuat Pak, tahun kemarin mungkin aspek-aspeknya cuma berapa aspek Pak? Maca Quran, sholat, wudhu plus ngapalke. Bapak Ibu tayamnya belum, Bapak Ibu silakan bisa ditambahi kapan waktunya sesuai dengan kondisi satu negeri masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu untuk anak-anak SD berkaitan dengan simulasi membersihkan najis. Ini Bapak-Bapak, ada 3 jenis najis. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis berat mungkin sudah di bagaimana prakteknya, salah satunya dengan menggunakan ada debunya atau bisa dengan pasir dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu ketika ringan
Begitu juga ketika sedang. Khususnya yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita. Misalkan Bapak Ibu ketika ada ada tai kucing, ada di lantai. Bagaimana cara membersihkannya? Lantai sudah clear. Ketika ada di bantal, itu cara membersihkannya gimana? Kok bantal di jero? Iya. Ketika ada di kitab, ada di Al-Quran, apa Al-Quran dikucak. Nah, ini harus di-clear kan Bapak Ibu. Kalau tidak, anak-anak Bapak Ibu dianggap sudah bisa. Mungkin anak-anak mungkin tidak. Oh Pak Guru tidak pernah ngelike, dianggap sudah benar. Atau mungkin Bapak Ibu ketika anak-anak kencing. Ya, kalau di sini anak-anak laki-laki pakai celana ya. Kalau putri pakai celana, pakai rok, pakai rok. Ada yang berpergian ketika pakai celana? Kegiatan-kegiatan mungkin pramuka. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika pakai rok, kalau buang air besar selesai clear, mesti jongkok, nggak ada dengan berdiri ya. Nah, ketika anak-anak buang air kencing, buang air kecil, anak-anak kalau pakai underrok, yang putri jongkok. Kalau pakai celana, jongkok apa enggak? Ayo, yang putri-putri, jongkok enggak anak-anak kita? Jongkok Pak. Semua jongkok. Kalau dalam kondisi normal jongkok. Nggih. Oke ya, berarti clear ya. Nah, ketika jongkok dilepas enggak? Ya pengalaman jenengan dilepas enggak? Boten, Pak. Yang pakai celana dilepas enggak? Boten, Pak. Boten. Ini ada boten. Ibu-ibu kalau pakai celana dilepas enggak? Enggak panjenengan ketika pas pipis pakai celana dilepas enggak? Nah, ini saya putri dulu jangan kemana-mana. Saya putri gimana? Ketika panjenengan menggunakan celana dilepas enggak? Ibu-ibu dilepas. Oke, anak-anak kita dilepas enggak? Nah, soalnya kadang ada yang cepet loh, kok cepet mesti enggak dilepas. Kecuali kalau agak lama berarti dilepas. Ketika tidak dilepas terus gimana? Berdirikah atau jongkok anak-anak? Jongkok. Ayo, jongkok apa berdiri? Jongkok. Kalau jongkok nyiprat enggak? Nyiprat. Ketika nyiprat gimana untuk ketika sholat? Najis. Ketika najis gimana solusinya Bapak Ibu? Ayo. Berarti anak-anak ketika pas sholat, khususnya putri, berarti dilepas celananya. Karena ketika dia pipis, nyiprat. Ketika kok anak dipakai Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang sering diingatkan oleh Rasul kita. Besok ketika dia yaumil kiamah mau dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu dihambat oleh apa Bapak Ibu? Najis kencingnya kita. Nah ini makanya Bapak Ibu, ini kami pesan kepada guru PAI, khususnya yang kelas 6 ini clear berkaitan dengan simulasi pembersihan najis. Nah kapan waktunya? Silakan sesuai kreativitas masing-masing. Pak, ketika kegiatan hari Jumat ya monggo. Pak, ketika Bapak belajar ya monggo, silakan Bapak Ibu. Ini diberikan secara kewenangan kepada satuan pendidikan mulai gurunya. Begitu juga Bapak Ibu yang kami hormati, ketika anak-anak kita yang putra berdiri apa jongkok pipisnya? Berdiri, Pak. Berdiri. Guru-guru PAI kalau pipis berdiri apa jongkok? Kadang jongkok, kadang. Nah, kadang jongkok, kadang berdiri. Ya memang. Kadang jongkok, kadang berdiri. Mana kan ada berdiri sambil nulis di kalian itu. Saking kreatifnya. Ya. Bapak Ibu, ketika berdiri Bapak Ibu, kita kan pernah diingatkan Bapak Ibu, ketika berdiri Bapak Ibu mohon maaf, model tempat berdiri untuk apa pipisnya yang sekarang dikembangkan toilet Bapak Ibu itu model londo. Mohon maaf. Iya. Jadi ketika Bapak Ibu pipis mesti nyiprat. Kecuali yang sedang dikembangkan di model bandara, ditutup dengan apa yang putih itu sehingga nyipratnya ke tutupan itu. Itu tapi sebagian kecil, sebagian besar enggak. Nah ini Ibu Bapak yang kami hormati. Ketika kau berdiri berarti nyiprat. Ketika sholat Bapak menggunakan celana itu berarti najis. Nah kalau ulama kita luar biasa Bapak Ibu bawa sarung dewi. Ya pakai celana biasa berdiri sesuai dengan kondisi yang ada. Ketika sholat dilepas menggunakan sarung, luar biasa. Ada yang membawa toilet sendiri Pak Ibu. Ketika pipis langsung masukkan toilet terus selesai. Dan tidak hanya di situ Bapak Ibu, artinya tidak nyiprat. Ada cara lagi. Ketika kita terus membuang air besar, mungkin juga anak-anak kita membuang air kecil, kita membuang air kecil Bapak Ibu. Ketika pas kencing belum tuntas karena berdiri. Kalau dulu caranya gimana Bapak Ibu? Nah, DHEP 3 kali. Itu benar Bapak Ibu.
Untuk apa? Keluar yang belum yang tersisa itu terkeluarkan semuanya. Karena Bapak Ibu, ketika kita kok mohon maaf, ketika mungkin pas siapa lagi ayo jangan cepat, yang penting pubis pertama clear Bapak Ibu, tapi terakhirnya tidak clear. Akhirnya ketika Bapak Ibu mungkin melanjutkan, lo kok baru tuh pesing, ya itu mau sisane belum selesai. Dan itulah Bapak Ibu yang menjadi kekhawatiran kita besok ketika di yaumil kiamah. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam hal ini juga harus diklirkan Bapak Ibu. Nah ini selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk anak-anak di SD, bacaan doa di dalam sholat, bacaan doa setelah sholat. Itu clear Bapak Ibu, di jumlah sudah ada loh, itu sudah ada Bapak Ibu yang dicentang untuk SD diklirkan. Dan keterampilan lain Bapak Ibu. Artinya apa? Anak-anak kita terkait dengan bacaan setelah sholat, di dalam sholat, setelah sholat. Ini kan butuh praktek harian. Doa-doa anak-anak sampai lengkap dan dibetul-betulkan, itu juga butuh namanya sholat sunnah. Makanya kami berikan prinsip luar biasa, ada yang sudah menggunakan sholat, Pak, dengan kreasinya masing-masing. Pak, musolahnya cukup untuk satu kelas, yang lainnya ada di kelas masing-masing, luar biasa. Pedurungan tengah 01 ya? Ya, mana pedurungan tengah 01 mana gurunya? Luar biasa. Tepuk tangan pedurungan tengah 01. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya di sekolah mana yang sudah memanfaatkan ketika kelasnya belum ketika musolahnya belum cukup, kemudian digerakkan bersama-sama tapi di kelasnya masing-masing. Selain pedurungan tengah 01 ada lagi? Belum. Masih kali cari 3 itu ada sholat duha di halaman Pak. Kali cari Nah. kali cari 3. Oh 3. Kemarin baru kali cari 1 ya. Ya Allah, nanti kapan kamu tak 3 sholat duha di halaman. Tepuk tangan untuk kali cari 03. Luar biasa. Ibu Bapak yang kami hormati, yang panjenengan lakukan mungkin menggerakkan di tempat masjid musola samping atau masjid musola di sekolahan, atau mungkin Bapak Ibu memanfaatkan di kelas atau di lapangan dan lain sebagainya, plus menggunakan gerakan anak-anak untuk sholat duha, semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Baik untuk anak didik kita menyiapkan untuk kehidupan yang akan datang dengan berbekal spirit yang tinggi, begitu juga bagi kita yang mengawal dan membimbingnya. Bedanya kalau anak-anak untuk menyiapkan untuk masa depannya dia, kalau kita adalah menyiapkan masa depan kehidupan kita pasca dari dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu, ketika kok sholat duhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya sudah dibetul-betulkan oleh panjenengan ketika di sekolahan, dan itu dipakai setiap hari 5 kali minimal dalam sholat fardunya, yang paling panen nanti guru yang mengawalnya. Kalau kepala sekolah cipratan tok, apalagi pengawasnya. Tapi ketika Bapak Ibu tidak di sana, nah Bapak Ibu yang mati, jadi peluang kita semuanya bagus untuk akhirnya. Dan ini Bapak Ibu, ketika dilaksanakan dan sebagainya, ketika ujian landing Pak, Bapak Ibu, jadi anak-anak tidak terbebani. Dan kemarin kami juga baru alhamdulillah Bapak Ibu ada salah satu sekolah yang luar biasa mengembangkan hafalan Al-Quran, hafalan Bapak Ibu, dan membaca Al-Quran dengan pola kegiatan yaumiyah harian. Tapi swasta, karena iman mengadopsi dilakukan oleh sekolah yang bisa khususnya yang sekolah negeri. Bagaimana untuk meningkatkan capaian dalam hafalan dan membacanya, syukur plus nulisnya. Bapak Ibu hormati, untuk selanjutnya terkait dengan ujian ini unik. Untuk hari 3 hari ada minggu itu malah bisa Pak saya mau Pak. Iya, nggak jadi uji lagi Bapak Ibu. Kecuali misalkan saya belum yakin betul lah, baru silakan Bapak Ibu untuk diuji, sehingga nanti sekaligus guru BAI mengujinya sekaligus mentaskeh terkait dengan praktek keagamaan dan BTG-nya. Jadi Bapak Ibu double fungsi Pak. Di samping untuk mengukur kemampuan, apa yang dilakukan anak-anak itu sudah betul sesuai dengan kaifiat praktek ibadah. Paham Bapak Ibu ya? Nah, ini yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke kegiatan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan Ramadan Bapak Ibu perlu disinkronkan juga dan terus Bapak Ibu terkawal dengan baik. Bapak Ibu dulu punya jagoan karakter. Tadi saya lihat di undangan mau menggunakan
semacam lembar kegiatan atau panduan kegiatan Ramadan. Ini karya dari KKG Kecamatan Pedurungan atau karya dari kota atau buatan sendiri atau Pak pesen ke Solo. Ini Pak. Dari luar, Pak. Mas. Oh, dari luar. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kami selaku pengawas, alangkah bahagianya kalau itu dilakukan oleh panjenengan. Pak, sekarang dari Solo rak popo, umpama dari luar nggak apa-apa, Bapak Ibu nanti diadaptasi, dikreasi, disesuaikan dengan kondisi di Pedurungan. Ketika panjenengan disusun bersama-sama, timnya adalah panjenengan dan itu menjadi karya bersama. Bapak Ibu, mengapa Sayyidina Ali wanti-wanti betul dan menyampaikan bahwa kita berpikir 1 menit itu lebih tinggi, lebih bermanfaat dan banyak dibanding orang yang melakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu karena Bapak Ibu kreasi, Bapak Ibu. Ketika panjenengan mengkreasi sebuah panduan kegiatan Ramadan, kemudian dipakai oleh anak sekecamatan Pedurungan, panjenengan berpikir 1 menit, 2 menit, 1 hari, 2 hari, tetapi kemanfaatannya melebihi dari orang yang melakukan berhari-hari. Itu esensinya, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, inilah yang namanya kreativitas. Silakan Bapak Ibu nanti dikembangkan. Pak, wis ono wis kadung sudah, mungkin sudah pesen dan sebagainya, monggo dikembangkan. Dan kami sangat berharap nanti dikreasi, diadaptasi, kemudian dipergunakan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kegiatan Ramadan, memang sangat penting anak-anak dikawal. Dikawal mulai dari kegiatan wudhu, sholatnya sampai tarawehnya, kemudian baca Qur'annya, puasanya. Untuk anak-anak SD, Bapak Ibu pasti tambahi membantu orang tua. Mengapa hal ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu? Karena anak-anak Bapak Ibu ketika berpuasa itu hawane nuntut. Mengapa kan nuntut? Karena anak-anak sebenarnya kalau milih nang Anda poso pora, mayoritas pilih poso kemana Bapak Ibu? Ayo, kalau misalkan poso yo ora apa-apa, tidak poso ya ora apa-apa, anak-anak milihnya panjenengan lebih milih poso atau ora poso Bapak Ibu? Ora poso. Mengapa lagi anak-anak, coba kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru PAI itu, coba kalau misalkan poso ya ora, istilahnya enggak ada dosa, tidak poso ya ora dosa, ketika poso ya tidak dapat pahala, tidak dosa, tidak poso ya enggak kena dosa. Bapak Ibu milih yang mana? Poso para poso. Artinya apa Bapak Ibu? Ada beban tanggung jawab yang dilakukan oleh anak. Makanya ketika anak itu poso, hawane nuntut. Nah, sebagaimana Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu ketika poso, misalnya dulu waktu kecil ketika poso, wes oleh pas poso turu terus ya oleh. Sampai dengan maghrib baru bangun terus buka. Padahal turu meneh. Turu terus engko subuh apa pas sahur minta digugah. Bukan ngontang-ngantuk kok maem tapi kan tetep poso bagus turu meneh. Lho iya Bapak Ibu. Tapi wong tua ora apa-apa sing penting poso. Lho itu memang terjadi anak-anak SD Bapak Ibu. Itu kan pemula, termasuk pasangan pemula ya Bapak Ibu. Ini satu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, anak-anak ora apa-apa sing papar poso walaupun dolanan HP terus. Ayo Bapak Ibu, pucat dolanan HP Pak wong tuane ora apa-apa yang penting poso. Dolanan HP apa tisu tapi sore karena apa? Ning dolan kok malah akhirnya gua nang kono ora kuat kok minum balik. Wis ora apa-apa sing penting nang omah dolanan HP tapi poso HP tutup. Ini Bapak Ibu. Itu kan terjadi semacam itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak tadi sing penting turu, sing penting dolanan HP, sing penting ana puasa. Kalau dalam hal ini Bapak Ibu, 1 poin plus untuk puasanya, tapi ada minusnya. Ini kurang bagus Bapak Ibu. Nah bagaimana untuk mengantisipasinya, strateginya Bapak Ibu tadi, alhamdulillah sudah akan disiapkan dengan panduan. Walaupun masih dari luar. Nanti ke depan mudah-mudahan dari hasil karya kita semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika anak-anak tadi Pak terkawal dengan baik, maka ditambah dengan membantu orang tua. Membantu dalam bentuk apa? Menggugah sahur orang tuane tulis menggugah membangunkan orang tua sahur. Apa Bapak Ibu?
Dan untuk anak SD apa? Bocah akhirnya apa? Orang turu. Orang ya strategi masing-masing luar biasa itu. Dari sisi pingin apa berperan aktif untuk buka wong tuane ora turu. Barang bapak ibu wis bangun terus ini turu ora sahur. Loh, itu kreasi masing-masing tapi diarahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika anak kau sudah melakukan itu luar biasa. Mungkin juga ikut masak, ikut mencuci, ikut nyirami, ikut menyapu, mungkin ikut kegiatan apa Bapak Ibu yang ada di rumah membantu orang tua. Sehingga nanti anak-anak itu tidak bersifat tapi menuntut. Dia akan mengembangkan menjadi membantu kepada orang tuanya. Ini Ibu Bapak yang kami hormati, silakan dikembangkan dengan berbagai pengawalan secara baik kepada anak-anak kita. Dan itu nanti Bapak Ibu hasilnya juga perlu diekspresikan Bapak Ibu. Diekspresikan dan diapresiasikan. Dalam bentuk apa? Oh, di sekolahan ada buka bersama. Kalau buka bersama semuanya sudah bisa menyelenggarakan Bapak Ibu ya. Ada yang belum pernah menyelenggarakan buka bersama di sekolahnya. Semuanya sudah luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kami tahun ini mengharapkan Bapak Ibu orang buka bersama dok, tapi sahur bersama. Ayo. Kemarin saya ke dinas Bapak Ibu, Pak ini kalau guru-guru akan kami kembangkan, kami motivasi mampu melaksanakan sahur bersama. Ya Pak, ya mudah-mudahan saja. Tapi ini lihat nanti hasilnya seperti apa, tergantung dengan keimanan dan kreasinya masing-masing kan gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau yang sekolah berbasis Islam sudah banyak menyelenggarakan. Tapi yang negeri belum ada. Se-Indonesia di kota belum ada. Iya. Dan nanti kalau ada Bapak Ibu prestasi. Pak Bapak Ibu yang kami hormati, jadi mengapa ini perlu dilakukan Bapak Ibu? Yang pertama, jadi anak kalau buka Bapak Ibu bisa disetting demikian rupa. Mungkin Bapak Ibu berangkat dari rumah untuk plus dengan buka sahur bersama. Mungkin jam 2 tapi jam 1 sudah mandi, bisa seger. Nah, mandi ke sekolah. Kalau rumah mandi, kalau kontrak Bapak Ibu. Bapak bantu. Jam 2 berangkat sudah mandi syaratnya. Jadi bisa pakai pop-up, pakai koko. Sampai ke sekolahan persiapan sholat asar berjamaah. Ya mungkin sekaligus, oh mau tidurnya di mana? Oh di kelas ini, di kelas ini. Oh dia akan menempatkan pada posisinya masing-masing. Sekaligus setelah itu persiapan sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah, Bapak Ibu diadakan apresiasi. Anak-anak mungkin ada yang sholawatan, ada yang membaca tartil Al-Quran, mungkin ada nyetel video, mungkin ada kegiatan apa Bapak Ibu diekspresi di situ. Nanti jelang mungkin setengah jam atau seberapa jam mau berbuka, diadakan kultum. Kultum di situ Bapak Ibu silakan direfleksikan dari anak-anak atau dari Bapak Ibu guru PA atau guru yang lainnya, kemudian sekaligus mendekati dan sekaligus doa bersama ketika berbuka puasa. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak ketika berbuka puasa Bapak Ibu, orang tua itu jarang mendesain bagaimana praktek untuk berbuka yang memiliki makna sekaligus punya kesunahan. Jadi kalau ketika pas buka, wong tua sing penting bocah wis buka. Soal makme kabeh dimaem kabeh terserah anak. Soal kabeh es cendol, es caw kabeh diminum semuanya itu tidak diperhatikan oleh orang tua. Itu kalau dalam tata krama berbuka dan sebagainya Bapak Ibu, mari Bapak Ibu masuk di dalamnya. Caranya gimana? Bapak Ibu ada 2 kesunahan ketika berbuka. 1 menyegerakan, 2 yang manis. Kalau Bapak Ibu yang manis-manis bukan yang itu. Maksudnya yang diminum, yang dimakan itu yang manis-manis. Nah itu Bapak Ibu ketika kau menyegerakan Bapak Ibu, anak-anak siap semuanya ready. Maghrib langsung set menyegerakan berbuka. Ini dapat yang pertama sunnah. Yang kedua Bapak Ibu yang manis-manis. Bukan yang banyak-banyak. Ketika Bapak Ibu tidak didesain, anak-anak itu yang penting berbuka walaupun banyak. Nah ketika banyak Bapak Ibu yang terjadi apa? Anak-anak maghrib rodok terlambat. Itu juga Bapak Ibu ketika pas makan, hawane balas dendam. Itu kurang bagus. Iya, makanya Bapak Ibu mengapa sering kadang orang tua ketika pas pukul langsung maem, karena jarang didesain semacam itu. Kalau Bapak Ibu berperan yang luar biasa didesain, anak-anak ketika berbuka yang dicari 1 menyegerakan, yang 2 yang manis-manis, dan itu masuk dalam kesunahan. Bapak Ibu, ketika anak sudah makan tadi awal kesunahan menyegerakan kemudian manis-manis, dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Ini desain Bang.
Kalau tidak disering itu sholat maghrib orang sering ngadan nang iku masjid. Karena apa Bapak Ibu? Ya tadi kami kalau Bapak Ibu kok bisa menyending semacam itu, nanti yang bahas setelah penting minum langsung azan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah terbiasa, akhirnya sholat maghribnya pun tidak mepet ke sholat isya. Nah ini ibu bapak yang kami hormati, setelah sholat maghrib anak-anak digerakkan kembali untuk makan besar. Itu ilmu yang hikmah yang didapat Bapak Ibu. Pada sholat maghrib bocah makannya tidak sehaus, tidak selapar sebelum sholat maghrib, sehingga dia makan sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Ini pelajaran Bapak Ibu. Dan ketika anak-anak Pak, lah aku tadi makan minumannya sudah 7 jenis minuman, terus gimana Pak? Jual-jual kabel dok menduan, wah anak kabel itu siapin kabel Bapak Ibu. Dulu kan kalau kita puasa kan gitu, ngomong boyong bakso ya, di bongko taruh di sini. Orang-orang ding menduan sampai 14 jenis. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu anak-anak kita kalau sudah makan tadi, sudah berbuka ketika bermaghrib Bapak Ibu diberikan ilmu. Nang, Nduk, silakan Anda makan yang menurut Anda yang paling Anda suka. Ambil. Yang lainnya Anda berbagi kepada yang lainnya. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak dikenal gitu, baru hidup makan entek loh Pak. Loh, bocah semuanya kan entek kan Pak? Iya. Iya Bapak Ibu, minuman kabeh ku entek kabeh. Mungkin Bapak Ibu yang dulu seneng ngono ya ngono entek kabeh Bapak Ibu. Malah kurang ibune tidak ambil. Karena itu Bapak Ibu, nafsunya belum terkendalikan. Makanya ketika sudah kena sholat, kena wudhu, menjadi berbeda. Ilmu itu luar biasa Bapak Ibu. Nah dari situlah Bapak Ibu, anak-anak sambil bercengkrama dengan teman-temannya makan. Kemudian setelah itu persiapan sholat isya. Sholat isya berjalan dengan jamaah, anak yang dan macam-macam. Itu kalau ada plus dengan sahur bersama, orang kesusu. Tapi ketika Bapak Ibu orang sahur bersama, wah baru minta kan balik, dan sebagainya. Apalagi sholat isya sekalian, sholat terawih cepet-cepet dan cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Karena bagi kebengen nanti balik kalau sopo dan sebagainya banyak hal. Nah, tapi itu semuanya kreasi Bapak Ibu. Ketika kau sholat isya berjamaah dilakukan, kemudian sholat terawih berjamaah dilakukan, Bapak Ibu bisa dilanjutkan dengan kegiatan tadarus Al-Quran, hataman Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu. Sekaligus peringatan nuzulul Quran. Dapat banyak Bapak Ibu. Nah, anak malam untuk istirahat jam 3 bangunkan untuk sholat malam. Anak mendapatkan pengalaman sholat malam dari gurunya. Kalau itu kok dilakukan nanti di SMP terus dan sebagainya, sing panen siapa guru yang mengawalinya. Iya Bapak Ibu. Ini peluang Bapak Ibu, silakan nanti dikembangkan. Pak, anakku wis tak dingkon sholat malam Pak. Dan sing ngawal sapa orang tuanya, berarti jenengan mendapatkan ciptaan ngengkon. Iya, iya sesuai dengan apa yang kita amalkan, yang kita lakukan. Tapi Pak, nang kene Pak, semua tak mau tak wajib Pak. Turu tak buka kemudian sholat. Menjadi pengalaman terbaru bagi anak. Kemudian dia melakukan kembali. Bapak Ibu sing panen yang mengawali itu Bapak Ibu. Apalagi kita tambahin makna. Nah, kalau Anda sholat malam semacam ini, Anda silakan berdoa untuk cita-cita Anda, untuk bangsa yang Anda cintai akan dikabulkan. Jantung mau kabel, dia di presiden kabel. Luar biasa Bapak Ibu. Wah, luar biasa presiden nanggon Indonesia nang Amerika di presiden kabeh saka pedunungan. Wah, ini hasil dari kegiatan Ramadan tahun kemarin pasca pandemi. Umum semacam itu Bapak Ibu. Allahumma amin. Ini Bapak yang kami hormati. Dari inilah kegiatan kemudian anak-anak pagi bahwa jam 3 bangun, jam 4 sahur, subuh berjamaah, bersubuh kerja bakti. Bersihkan semuanya dan sebagainya, sudah baru balik kotor kabeh nanti dipaidu guru PAI seneng ngai kotoran baik kegiatan harus bersih kalau Ibu diberikan contoh ini bersih dan sebagainya sehingga setelah selesai semuanya bersih dan bagus baru bocah-bocah tengah ngedok turu kabeh karena kekesalan Ibu ya guru ini pada wae ngikut-ngikut baru bangun pas dhuwur bangun tidur meneh sampai asal terus mati malah. Bapak Ibu yang kami hormati, itu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan Ramadan. Selanjutnya Bapak Ibu di kegiatan halal bihalal. Bapak Ibu yang kami hormati,
Kalau dulu kita waktu kecil Bapak Ibu ketika jalan mesti takok karo koncone, "Nggonmu tekan di salamane." Wah, tekan kono, Pak. Wah, kok tekan buale sana. Bapak itu menjadi kebanggaan. Silaturahim menjadi tradisi budaya umat pada saat itu.